Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Al-Malikul Allam, 'allama bil qalam, 'allamal insan ma lam ya'lam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'budullah la tusyriku bihi syai'a, tuqimus shalah, tu'tiyaz zakah, wa tasilur rahim. Rawahu Syaikhan Bukhari dan Muslim. Hadirin wal hadirat, mukminin mukminat rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puji syukur atas karunia Allah yang telah berikan sehat dan sempat. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Doa ini, ucapan ini yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikala kita mendapatkan nikmat. Dan ketika kita dikala mendapatkan kondisi yang mungkin ditakdirkan oleh Allah dan tidak kita merasa lebih baik dari kondisi tersebut, maka ucapannya adalah alhamdulillah ala kulli hal. Artinya dalam hadis tersebut kita disuruh bersyukur kepada Allah dalam segala kondisi, dalam segala situasi. Baik sakit, nopo sehat, luang, nopo sempit, tetap mengucapkan alhamdulillah. Hanya saja di akhirnya berbeda. Binikmatihi tatimmus shalihat. Dan yang satunya adalah ala kulli hal. Ala kulli hal niki adalah dalam segala kondisi kita diberikan takdir oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita qanaah menerimanya. Karena setiap apapun yang terjadi pada diri manusia, Allah sudah kadarkan dengan takdirnya. Maka kita menghibur diri kita, meyakinkan hati kita, setiap apa yang terjadi pada diri kita ini adalah semuanya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat salam kita haturkan kepada keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah seorang sosok yang luar biasa, sosok uswah dan qudwah kita yang sampai hari ini kita masih belajar banyak tentang sunnah-sunnah beliau, mempelajari, menteladani tentang gaya hidup beliau semasa hidupnya, dengan harapan kita mendapatkan syafaatnya nanti fi yaumil qiyamah. Semoga Allah memberikan kita syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita pada hari-hari ini sudah sampai di bulan Syawal, bahkan sudah ke-23 ya. Ke-23 bulan Syawal. Artinya bulan Syawal akan segera berlalu. Semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya terus untuk bisa melakukan ibadah-ibadah di bulan Syawal, terutama puasa Syawal. Artinya hampir 1 bulan kita sudah melewati bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang kita tunggu-tunggu di bulan Sya'ban kemarin, Pak. Jadi Rajab, Sya'ban udah dekat, Ramadan kok nggak datang-datang gitu nggih. Setelah datang bulan Ramadan, tidak terasa sudah 20 hari. Tidak terasa sudah hari terakhir Asyrul Awakhir, orang sudah etikaf ramai di masjid. Yang etikaf pun merasa bersedih loh, kok tinggal sehari lagi ya. Apalagi yang kemarin ada yang 29, ada yang 30. Merasa bersedih ditinggalkan bulan Ramadan. Maka seorang muslim itu harus punya perasaan dua.
ketika ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Kata Nabi, lis-shaim farhatani. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Inda fitrihi, ketika dia beridul fitri. Jadi di satu sisi seorang muslim senang karena telah sempurna bulan Ramadannya dan dia sambut dengan hari raya. Senang, Pak. Jadi orang senang beridul fitri itu wajar, karena ini kata Nabi. Tapi di satu sisi juga seorang muslim harus punya perasaan bersedih. Karena apa? Ditinggal oleh bulan Ramadan. Nah ini, maka kalau kita punya dua perasaan ini, luar biasa kita sebagai seorang muslim yang ideal. Saya yakin panjenengan semua pasti merasakan itu. Pasti merasakan, ya Allah, senangnya Syawal. Semua keluarga, kerabat, karib, family yang jauh pada pulang semua mudik. Ngeten. Tapi di satu sisi, ya Allah, nggak bisa serame di bulan Ramadan pengajiannya itu, Pak. Nggak bisa serutin tadarus di bulan Ramadan. Nggak bisa hatam selain di bulan Ramadan. Nggak bisa sedekah setiap hari selain di bulan Ramadan. Ada satu surat dari RT, RW, surat atau dari takmir masjid bahwa masjid ini akan mengadakan takjil setiap bulan Ramadan. Ini sangat wajar orang menerima surat, Pak. Tapi kalau misalnya suratnya datang tiba-tiba di bulan Syawal, Pak. Takjil bulan Syawal. Loh, kayak wisora Ramadan kok. Apa takjil maning? Beda, Pak. Nah, ini spirit bulan Ramadan ini kita bersedih. Bahkan kita tidak ada pun kita ada-adakan untuk bersedekah, betul, Pak. Karena memang bulan tersebut bulan yang penuh dengan keluar biasaan. Ada maghfirah Allah, ada rahmat Allah. Ya, berkumpul dari hari pertama bulan Ramadan sampai akhir, tidak dikotak-kotakan. Jangan sampai kita kotak-kotakan awaluha rahmah, awsatuha maghfirah, wa akhiruha idkum minan nar. Padahal dari awal sampai akhir itu semua kandungannya adalah rahmat Allah, maghfirah Allah, dan Allah jauhkan kita dari api neraka. Ini luar biasanya bulan Ramadan. Makanya saya termasuk dan panjenengan semua juga termasuk adalah orang yang sangat bersedih ketika Ramadan ini hilang, Pak. Banyak orang yang bertanya, Ustadz, kenapa ya di bulan Syawal ini susah menghatamkan Quran? Ada yang begitu, Bapak Ibu? Nonton? Kenapa kok di bulan Ramadan kita mudah menghatamkan Quran? Bedanya apa? Hah? Ada yang beralasan, Ustadz, saya itu kalau lapar nggak bisa ngaji katanya. Lah sekarang Syawal udah nggak puasa kok. Ya toh? Syawal ini sudah boleh berbuka. Sudah boleh makan. Tenaga ada. Malam jenengan boten terawih. Nggak capek. Tapi kalau di bulan Ramadan habis terawih pun kita semangat tetap baca Quran. Nah ini semangat seperti ini kira-kira gimana? Nah ini yang harus kita kaji hari ini agar supaya seandainya atau andaikan bulan Ramadan itu menjadi bulan prioritas kita, dan andaikan semua bulan 12 bulan itu adalah bulan Ramadan, Pak. Bayangkan, Pak. Andaikan 12 bulan adalah bulan Ramadan. Kira-kira tenang mboten, Pak, hati ini? Tenang. Senang mboten? Mesti senang. Rame di mana-mana, sedekah di mana-mana. Yatama, fuqara, masakin, semua kenyang di bulan Ramadan. Tidak hanya apa? Kenyang semua. Karena apa? Semua bulan itu bulan Ramadan. Ya. Karena orang sedekah itu Masya Allah luar biasa di bulan Ramadan. Bahkan orang menetapkan zakat malnya itu biasanya bulan Ramadan. Walaupun boleh tidak di bulan Ramadan. Masya Allah. Nah ini yang insya Allah kita bahas. Jadi ada sekitar 3-4 poin yang saya akan mulai dari sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Hud ayat 115. Allah berfirman, "Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajrul muhsinin." La yudhi'u ajral muhsinin. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, dan bersabarlah. Bersabarlah karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Artinya begini Bapak Ibu. Kita untuk bisa mendapatkan kembali spirit bulan Ramadan kita disuruh bersabar dalam beribadah.
Bersabar di dalam ketaatan kepada Allah. Ini salah satu wasiat bulan Ramadan loh Pak. Di antara banyak wasiat saya hanya akan menyebutkan 4 saja. Kenapa? Karena Ramadan itu ibarat madrasah, sekolah yang menyelenggarakan kursus pendek tapi SKS-nya gemuk Pak. Pelajarannya akeh tapi waktunya pendek gitu loh. Ngeten. Hanya 1 bulan, 29 hari atau 30 hari saja. Tetapi pelajaran yang kita pelajari di dalamnya banyak sekali. Ada pelajaran sabar, pelajaran ikhlas, pelajaran tawakal, pelajaran berbagi, pelajaran manajemen ibadah, manajemen mengelola masjid. Itu masjid kalau di bulan Ramadan full kegiatan, betul. Ada kata capek Pak kalau di bulan Ramadan? Boten. Takmir itu loh harus memutar otak ya. Oh ini gimana, harus ini, harus itu, harus kegiatan ini. Terus sampai bulan Ramadan selesai. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Kita belajar manajemen ibadah, manajemen masjid, manajemen emosional. Kesabaran kita itu diuji di bulan Ramadan. Dan memang kita praktekkan pelajaran itu 11 bulan ke depan. Maka di antara ciri orang yang sukses mengerjakan bulan Ramadan, kata sebuah kaidah para ulama, maka nalillahi yabqa. Orang yang meletakkan dasar ibadahnya ikhlas lillahi ta'ala, maka ibadah tersebut akan yabqa, akan continuously, akan kekal, akan berlanjut di luar bulan Ramadan. Nah ini ciri orang yang nyun sewu Bapak Ibu, ciri orang dapat keberkahan bulan Ramadan, ciri orang yang dapat Lailatul Qadar itu mudah. Caranya bagaimana? Kita lihat saja perubahan sikap, perubahan ibadah pada diri kita. Jenengan sebelum Ramadan 1444 Hijriah ini, misalnya orang yang medit Pak, tahu medit Pak? Di atasnya pelit, kikir, ya. Medit banget. Nek sedekah mikir-mikir. Nek ngasih ke istri padahal duitnya akeh tapi yang dikasih sedikit. Tapi setelah bulan Ramadan kok tiba-tiba suami jenengan ibu jadi orang yang dermawan. Berarti ini ciri suami jenengan dapat Lailatul Qadar. Ngeten? Lah iya. Yang tadinya orang tidak pernah tahu masjid tapi ketika lewat Ramadan 1444 Hijriah ini, alhamdulillah ibadahnya bagus, tarawihnya bagus, doanya apik ya. Dan dia menjadi ahli masjid, istiqomah dalam masjid, berarti ini orang cirinya mendapatkan Lailatul Qadar, Pak. Ini ciri orang mendapatkan keberkahan bulan Ramadan. Jadi perubahan sikap dan perubahan ibadah yang drastis. Ngeten? Jadi bukan jangan kita kira orang dapat Lailatul Qadar itu jadi sugih gitu ya, kan dulu begitu. Nah ini pemahaman yang salah. Nggih. Oke? Nah, makanya sabar dalam beribadah ini menjadi rumus sebenarnya. Rumus kita untuk tetap bisa istiqomah di dalam beribadah kepada Allah. Ini wasiat bulan Ramadan. Karena ada pelajaran kesabaran yang Allah tanamkan kita di bulan Ramadan. Sabar dari menahan diri, dari makan dan minum dengan waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-imsak minal akli wasyurb, ya. Terus minal lagwi warrafath, tidak hanya menahan diri dari makan minum, menahan diri dari berkata-kata yang tidak pantas, lagwun, omong kosong, rafas yang bau-bau seksual dan sebagainya. Nah, ini kita bisa nggak kita amalkan di 11 bulan ini, Pak? Ini wasiat bulan Ramadan. Makanya Allah katakan di sini, orang yang bersabar karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang berbuat baik, Pak. Jadi tidak ada sesuatu yang sia-sia ketika orang itu berbuat baik, apalagi menjalankan titah wasiat bulan Ramadan. Bahkan Syekh As-Sa'di mentafsirkan ayat tersebut, wasbir bimakna bersabarlah, yakni ihbas nafsaka ala ta'atillah. Ihbas nafsaka ala ta'atillah wa an ma'siyatihi wal zamiha lidzalik wastamir wala tadjar. Ini kata beliau. Dan bersabarlah
tahan diri panjenengan, ya, tahan diri panjenengan untuk tetap berada di dalam ketaatan kepada Allah. Sabar. Bertahan untuk bisa berdiri di atas ketaatan kepada Allah. Nah ini. Dan menjauh dari kemaksiatan kepadanya. Ini makna sabar, Pak. Wasbir itu beliau mengatakan orang yang teguh, kuat menjalankan wasiat bulan Ramadannya kemarin, bersabar di dalam ketaatan. Niki sulit, nopo sulit, Pak? Hah? Sulit, nopo sulit? Sulit. Makanya para ulama itu menyebutkan sabar itu menjadi 3, Pak. Nggih? Yang pertama sabar as-sabru ala ta'atillah. Sabar di dalam taat kepada Allah. Yang kedua as-sabru an maksiatillah. Sabar untuk menahan diri dari tidak bermaksiat kepada Allah. Dan yang ketiga as-sabru ala aqdarillah. Sabar qanaah dalam menghadapi setiap ketetapan Allah atau takdir-takdir Allah. Jadi ada 3 nih Pak. Jadi kalau 3 ini kita pegang, kuat, qanaah dalam 3 hal, sabar dalam 3 hal ini, sukses kita Pak. Sebagaimana As-Sa'di mengatakan bahwa sesungguhnya orang bersabar itu sesungguhnya orang yang dia itu teguh, tekun, istiqomah, tetap di garis Allah. Dan jauh dari garis-garis kemaksiatan, ya, yang membuat Allah itu murka kepada hambanya. Ini kira-kira kalau wasiat seperti ini kita jalankan 11 bulan ke depan, insya Allah 12 bulan kita itu sama seperti bulan Ramadan. Insya Allah. Nah, bahkan ya dalam ayat ini terdapat dorongan yang sangat besar, Pak. Okay? Untuk apa? Berpegang teguh di dalam kesabaran. Kesabaran dalam taat maksudnya. Makanya para ulama mengatakan wa fi hadza targhibun azimun ya lizaumis sabr bitashwiqin nafsis dha'ifah ila thawabillah kullama wanat wa fatarat. Nah ini. Dalam ayat ini terdapat dorongan yang sangat besar, motivasi yang sangat besar untuk berpegang teguh di dalam kesabaran taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Membuat jiwa kita yang lemah ini untuk selalu merindukan pahala di sisi Allah. Jadikan jiwa kita ini rindu kepada Allah. Jadikan jiwa kita ini rindu kepada pahala-pahala Allah. Dengan cara apa? Jalankan wasiat Ramadan. Bersabar di dalam ketaatan kepada Allah. Dan orang bersabar di dalam ketaatan ini contohnya misal. Kita ngaji, deres, tadarus Al-Quran itu Pak. Kadang kalau di bulan Ramadan kan kita punya target sekali hatam. Gitu. Justru jenengan Syawal ini jangan sekali hatam. Kalau bisa 2 kali Pak. Lah ya untuk melawan sifat malas Pak. Walaupun mungkin pahalanya tidak sebesar di bulan Ramadan. Kalau kita mau berbicara hitung-hitungan pahala ya tetap Ramadan itu lebih spesial Pak. Karena di sana pahalanya sampai tidak terhingga katanya dalam hadis. Kalau di bulan Syawal ini kan bulan yang biasa saja. Tetapi kita ingin memotivasi diri kita sebagaimana motivasi para ulama. Sebagaimana Sa'di tadi katakan. Agar supaya jiwa kita ini cenderung. Agar supaya jiwa kita ini cenderung kepada Allah, berikan target. Bagaimana agar supaya kita bisa hatam 2 kali? Bu, Pak, jenengan Ramadan kemarin sebelum sholat, qablah wa ba'dah setelahnya juga jenengan baca Quran. 1 lembar, 1 lembar, 1 lembar. Sampai 1 bulan hatam Quran. Betul? Karena sehari 1 juz. Bisa loh. Lah sekarang bisa enggak? Ya sangat bisa harusnya. Karena waktu kita lebih nopo nggih kalau saya katakan ya tidak ada terawih, artinya nggih bisa diisi dengan membaca Quran. Biasa kalau subuh di bulan Ramadan kan ada kajian, bisa jenengan isi dengan membaca Quran juga. Atau kalau ada kajian, setelah kajian kita baca Quran dan kita juga dalam keadaan makan dan minum, Pak. Tenaganya ada. Ini alasan bagi orang-orang yang mengatakan kalau saya lapar Ustadz nggak bisa baca buku. Kalau saya haus Ustadz nggak bisa ngaji. Lah sekarang sudah tidak berpuasa lagi. Monggo, mari Bapak Ibu.
Ya, ini dari satu analisa, dari satu analisis saya pribadi agar supaya kita lebih cenderung ya membuat program-program bulan-bulan ke depan ini sebagaimana bulan Ramadan. Jadi tidak menafikan kemuliaan bulan Ramadan. As-sabru an maksiatillah, sabar menahan diri dari kemaksiatan kepada Allah. Was-sabru ala aqdarillah, dan sabar untuk menerima setiap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini Bu? Berarti kita sabar di dalam ketaatan dan kembali ayo menapak tilas kita untuk beribadah sebagaimana di bulan Ramadan. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Poin yang kedua, ini tidak kalah penting. Kenapa? Karena disinilah letak kesuksesan seseorang di dalam bulan Ramadan. Kapan dia bisa melihat? Setelah bulan Ramadan. Jadi bukan di bulan Ramadannya Pak. Bulan Ramadan ini memang target, betul. Tapi suksesnya pendidikan itu, kira-kira kalau anak kuliah itu dikira sukses masih kuliah, nopo setelah kuliah? Hah? Setelah nggih? Dilihat adabnya, akhlaknya bagus ke orang tua, sudah bisa cari duit sendiri kalau secara keduniaan nggih Pak. Artinya dia bisa berjiwa entrepreneurship gitu ya, nyari duit dewek Pak. Bisa jualan, pinter, jujur, Masya Allah. Kita bisa melihat setelah anak itu dari masa pendidikannya, bukan di masa pendidikan. Makanya Ramadan ini kita lihat sukses apa enggak itu caranya bagaimana? Gampang. Setelah bulan Ramadan ibadahnya sama enggak seperti di bulan Ramadan? Makanya kaedahnya gampang. Maka nalillahi yabqa. Setiap yang didasarkan lillah pasti kekal. Setiap sesuatu yang didasarkan karena Allah pasti ibadahnya awet. Maka analisis yang berbeda mungkin dari ustadz-ustadz yang lain. Kalau kita hari ini kok tidak serajin bulan Ramadan, ya, tidak seoptimal bulan Ramadan, atau bahkan bahasanya mudah saja. Kalau kita tidak bisa beribadah seperti di bulan Ramadan, ini pertanyaan. Kita ikhlas apa ora sih sebenarnya di bulan Ramadan kemarin gitu loh. Lah iya kan? Ini pertanyaan kita. Jadi bukan untuk mengkerdilkan ibadah bulan Ramadan kita, tetapi untuk menyemangati kita. Sehingga setelah dari pengajian ini kita akan berpikir, oh, kalau saya memang bulan Ramadan kemarin itu teguh dalam ibadah kepada Allah, sehingga saya buktikan hari ini saya lebih rajin daripada bulan Ramadan. Begitu Pak. Allahu Akbar. Makanya Bapak Ibu, katanya buah dari keikhlasan itu napa? Buah dari keikhlasan istiqomah. Ngeten. Jadi orang kalau biasa ikhlas dalam melakukan sesuatu Bapak Ibu, dia akan berbuah istiqomah dalam ibadahnya. Orang kalau biasa sabar dalam segala perkara, maka sabarnya akan berbuah napa Bapak Ibu? Akan berbuah as-sa'adah, kebahagiaan. Jadi sekali lagi, ikhlas itu berbuah istiqomah, sabar itu berbuah kebahagiaan. Makanya ciri orang yang bahagia adalah orang yang bersabar. Pernah lihat ada orang bahagia tapi tidak sabar Pak? Bu? Nggak ada ceritanya orang bahagia terus kok enggak sabar. Dan ciri orang bersabar itu apa? Dia sholat. Makanya kalau ada orang yang tidak sholat mengatakan dirinya aku sabar, itu tidak sabar. Karena dia belum sholat. Allahu Akbar. Nah ini penting Pak. Karena ada sebuah kaedah mengatakan wa ma la yakunu lahu la yanfa' wa la yadum. Setiap ibadah yang tidak didasari dengan rasa ikhlas kepada Allah, la yanfa', dia tidak bermanfaat. Wala yadum, dia tidak akan bisa konsisten, susah untuk bisa istiqomah. Lah ini PR kita. Makanya saya pertanyakan, wasiat bulan Ramadan ini kita disuruh ikhlas kemarin. Ikhlas nggak kita mengerjakan bulan Ramadan? Sehingga ciri orang yang ikhlas akan diberikan buah yang namanya istiqomah. Apakah hari ini kita di Syawal bisa istiqomah dalam ibadah kepada Allah? Ini jawab nanti di rumah sendiri-sendiri Pak. Jangan dijawab di sini.
Kalau yang kita kemarin bisa hatam kok hari ini nggak bisa hatam, ini pertanyaan. Berarti kita ini ndak istiqomah sebagaimana bulan Ramadan. Apalagi di umur-umur yang Bapak Ibu 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas ini harus setiap bulan hatam Quran kalau jenengan sudah bisa baca Quran, Pak. Minim tuh setiap bulan hatam Quran. Berarti sehari ini pinten? Sejus. Lah subuh saja, Pak, nek jenengan baca Quran subuh itu sampai syuruk bisa sejus, Pak. Atau mungkin kita ambil pertengahan lah, setengah juz. Berarti jenengan 2 bulan hatam Quran. 2 bulan hatam Quran. Jenengan diam dari habis subuh sampai isyraq itu setengah juz bisa, Pak. 1 juz itu sekitar 8 sampai 9 lembar. Hitunglah 8 lembar, ya. Maka kalau jenengan 1 subuh itu sampai syuruk setengah juz berarti 4 lembar. Hanya 4 lembar, masa enggak bisa? Hah? Hanya 4 lembar, Bapak Ibu. Dulu kalau masih zaman koran tuh rame, Pak, majalah tuh, kita membaca majalah tuh kuat berjam-jam, Pak. Betul? Nek nonton sinetron kuat pirang jam, Bu? Setengah harian, nggih. Sampai judulnya gonta-ganti, tetap aja betah mantengin sinetronnya. Sampai ke bawah dalam kehidupan sehari-hari, makanya ibu-ibu kayak akeh sing korban sinetron. Loh iya. Ya, lah sekarang zamannya YouTube, Pak. Ada sebuah research mengatakan dari Kementerian Komunikasi itu rata-rata ibu-ibu, yakni kebanyakan perempuan nonton YouTube, nonton media sosial itu sehari sampai 7 sampai 9 jam, Pak. Bermedia sosial. Kalau jenengan tahu ada namanya Facebook, ada namanya YouTube, ada namanya Instagram, itu dibuka sejam. Akeh, Pak. Waktu kita berapa sehari semalam? 24 jam. Kita hanya 24 jam diberikan waktu oleh Allah sehari semalam. Lantas untuk membaca Quran dari subuh sampai isyraq kok tidak mampu. Apa kita tidak malu sama Allah, Pak? Isin karo Gusti Allah gitu loh. Nggih? Maka mari tunjukkan bahwa kita ini ikhlas lillahi ta'ala di bulan Ramadan dengan apa? Menunjukkan 11 bulan ke depan istiqomah. Karena buah dari keikhlasan menjalankan ibadah kepada Allah adalah istiqomah. Ada sebuah quote dari para ulama. Katanya, wa annal karamata luzumul istiqomah. Nah, ini menarik, Pak. Wa annal karamah luzumul istiqomah. Yang disebut dengan karomah itu kalau dulu, Pak, saya waktu sekolah dasar itu kalau diceritakan karomah itu sing aneh-aneh, Pak. Ya, waline bisa terbang. Ya mungkin kalau memang ada, ya itu memang atas kehendak Allah, ya. Jadi begini, Pak, biar kita tidak salah kaprah. Nabi dan Rasul itu kan dapat mukjizat. Leres nggih? Nabi dan Rasul itu untuk mengendalikan mukjizat itu tidak bisa. Tapi yang mengendalikan kekuatannya dari Allah, mboten dari Nabi. Apa maning karomah yang di bawahnya mukjizat gitu loh. Nabi Musa ketika diperintahkan oleh Allah, idrib al-asaya, pukulkan tongkatmu, dipukulkan tongkatnya terbelah lautan, Pak. Terbelah batu yang besar. Ini Nabi Musa. Ketika Nabi diperintahkan untuk mengambil bulan itu dengan berdoa kepada Allah, diambil bulan, dibelah menjadi 2, masuk tangan kanan, keluar tangan kiri. Lah ini mukjizat Nabi, tapi atas perintah izinnya juga dari Allah. Mboten kepingin metik bulan terus dibelah tiba-tiba karena kepingin. Mboten. Tapi karena kondisi situasi pada waktu itu, orang-orang kafir itu menantang Nabi. Ada sesuatu yang harus dijawab dengan dakwah mukjizat ini. Dakwahnya Nabi dibekali dengan mukjizat. Dan itu datang dari Allah. Begitupun karomahnya para wali. Luqmanul Hakim waliullah. Maryam bintu Imran waliullah. Maryam ketika tidak ada makanan di mihrabnya tiba-tiba ditemukan makanan. Yang tidak ada pada musim itu, tidak ada di daerah itu. Lah ini memang waliullah. Lah sekarang banyak orang yang menganggap dirinya wali bisa terbang di atas awan. Lah kalau misalnya kekuatan
ilmune dipamerkan itu bukan karomah namanya, tapi sulap. Kalau karomahnya dipertontonkan terus ngaku kiai, itu bukan kiai tapi dukun, sahin. Ngertos sampai sini nggih, Pak? Lah sekarang banyak orang yang katanya karomah bisa terbang di atas awan. Mungkin kalau cerita-cerita di zaman dulu yang memang jelas hadisnya, jelas ininya, oke, kita terima. Dan kita tidak bantah karomahnya para wali sebagaimana Sayyidat Maryam bintu Imran yang datang turun buah-buahan dari surga yang Allah turunkan. Ini ya, ada ceritanya. Tapi kalau ada orang-orang di zaman sekarang yang mengaku-ngaku dan memamerkan, dibacok goloke sing patah. Ini namanya sulap, Pak, debus. Mboten karomah. Nek karomah itu nggak bisa diperlihatkan, Pak. Nggak bisa dipertunjukkan, tuh nggak bisa. Makanya para ulama memberikan sebuah kaidah wa annal karamah luzumul istiqomah. Yang namanya karomah itu bukanlah orang yang bisa terbang di atas awan. Yang namanya karomah itu bukanlah orang yang bisa berjalan di atas air. Wa annal karamah luzumul istiqomah. Akan tetapi karomah itu adalah orang yang bisa istiqomah dalam beribadah. Ini lebih daripada karomah, Pak, ini. Jenengan bisa 2 rakaat salat duha, Pak. Saya nggak ngomong 8 rakaat yang maksimal nggih. 2 rakaat setiap hari, Pak, jenengan mampir. Kalau misalnya di masjid, ya mampir ke masjid. Bagusnya ya di rumah karena sholat sunnah. Ngeten. Jenengan ambil air wudhu 2 rakaat saja setiap hari istiqomah. Ini jenengan karomah, Pak. Itu yang disebut dengan karomah kalau menurut para ulama. Orang yang bisa konsisten sampai akhir hayatnya bisa beribadah kepada Allah walaupun ibadahnya sedikit tetapi istiqomah. Ngajinya enggak banyak, enggak 1 juz, cuman sehalaman sehari, sehalaman tapi setiap hari begitu, Masya Allah. Apalagi banyak dan istiqomah ini lebih luar biasa, Pak. Karena memang kan kita beda-beda kemampuan, nggih. Ada sing selembar sehari, 2 lembar sehari, monggo menyesuaikan kemampuan kita. Tetapi yang paling baik itu adalah orang yang mampu dan istiqomah. Tetap ibadah istiqomah. Insya Allah. Mudah-mudahan kita dan jamaah Masjid Al-Hikmah ini semuanya istiqomah. Ini bentuk daripada mujahadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan nanti menjadi saksi yang akan membela kita di hadapan Allah. Kita punya uzur kalau misalnya kita tidak bisa ngaji tapi jenengan sudah berproses belajar Quran. Jenengan belum bisa ini, tetapi jenengan sudah berproses untuk menuntut ilmu. Ini ada uzur kita di hadapan. Ya Allah, saya sudah menuntut ilmu, saya sudah belajar ya Allah. Tetapi ya memang saya belum bisa. Beda lagi ceritanya kalau yang begitu, Pak. Syukur-syukur kalau Allah berikan kemampuan. Bisa istiqomah dalam menjalankan ibadah tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Yang pinten? 3. Yang ketiga adalah, nah ini konsep atau wasiat bulan Ramadan, yaitu kita diminta oleh bulan Ramadan itu mengerjakan 1 pelajaran yang diajarkan oleh bulan Ramadan yang disebut dengan bersabar dan memaafkan. Sabar dan memaafkan. Kalau saya ringkas dengan kalimat Nabi, ya, saya ringkas dengan kalimat bahasa Arab yang simpel yang ada dalam hadis itu namanya taghaful. Apa taghaful, Pak? Sabar, mudah memaafkan, mudah melupakan. Itu taghaful. Ini yang harus kita punya. Kira-kira kalau jenengan di bulan Ramadan itu hatinya lebih gimana, Pak? Ibu? Lebih adem ya, Pak. Kalau ada orang salah apapun ya sudah lagi puasa. Inni shaim. Kan gitu, nggih? Lah, bisa enggak kita di bulan Syawal begitu, Pak? 11 bulan ke depan. Ini PR kita bersama. Jangan hanya bisa bersabar di bulan Ramadan karena ingat bulan Ramadan, karena dia berpuasa inni shaim terus dia bersabar. Lantas keluar bulan Ramadan dia harus marah-marah kembali. Lah iya, angel. Sama, saya juga angel banget, Pak. Makanya kita saling berwasiat. Ramadan ini wasiatnya luar biasa sebenarnya. La ilaha illallah. Nah, makanya sabar dan memaafkan ini sebuah wasiat yang luar biasa.
Makanya taghaful itu sifat yang luar biasa. Kalau dalam bahasa Inggris itu katanya nggak cuman forgiven. Forgiven itu artinya memaafkan, tetapi forgotten, melupakan kesalahan orang lain. Kalau ibu-ibu biasanya kan forgiven katanya. Nek forgotten ya angel katanya. Nek memaafkan iya, tapi nek melupakan angel. Gitu Bu. Oh nggih katanya. Benar berarti Pak. Lah iya. Susah memang Pak. Makanya kenapa kita keluar dari bulan Ramadan terus disambut dengan Idul Fitri? Terus kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ini saya belum mengucapkan tahniyah ke jamaah nih, Masya Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum dari pribadi saya. Semoga amalan saya, panjenengan semua kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Nah ini. Dan ini tahniyah yang sangat luar biasa. Kita menyambut kemenangan. Panjenengan tahu ya, banyak orang yang bertahniyah mengucapkan selamat Idul Fitri juga kadang-kadang yang nyung sewu salah kaprah, salah ucap. Katanya selamat Idul Fitri kita kembali suci. Apa ada manusia kembali suci Pak? Ada orang yang kembali suci Pak? Ada memang seorang ulama yang berkhutbah di hadapan para ulama tapi dulu Pak. Kita habis iktikaf, habis tahajud, habis hatam Quran. Ini ulama yang ngomong. Ya, maka ibarah, dia mengeluarkan satu ibarah, kita ini seperti bayi yang baru dilahirkan, tapi bukan dijadikan dalil kita ini kembali suci. Orang tahu puasa, orang tahu deres Quran, orang tahu sedekah, tiba-tiba kembali suci sih kepriwe. Lah ya kan? Lah iya. Ini kan aneh gitu loh. Tiba-tiba kembali suci, salaman kok kembali suci. Dari mana itu? Apa makna Idul Fitri Pak? Tahniyah yang saya ucapkan tadi itu semoga amalan kita diterima, iya. Tapi bukan berarti kita kembali suci. Kalau kita kaji hadis lis-shaim farhatani tadi, bagi orang yang berpuasa itu dua kebahagiaan. Pertama inda fitrihi. Nah ini makna Idul Fitri Pak. Inda fitrihi. Nggih? Jadi kalau kita katakan selamat Idul Fitri itu bukan berarti selamat kembali kepada kesucian, boten. Tetapi artinya apa? Selamat madang. Kenapa? Selamat apa? Madang. Lah iya itu maknanya Pak. Inda fitrihi ketika dia berbuka. Berbuka itu kan madang. Makanya kenapa kok selamat madang? Karena kita sebulan berpuasa. Terus pas 1 Syawal haram hukumnya berpuasa. Makanya disebut dengan inda fitrihi, selamat madang. Bukan selamat kembali kepada kesucian. Jenengan sebulan dilarang dalam waktu tertentu, di waktu yang sudah ditentukan, haram berpuasa, haram untuk makan minum, kecuali pas berbuka. Maka pas Syawal, di 1 Syawal itu haram hukumnya berpuasa. Kalau mau puasa sunnah Syawal setelah Idul Fitrinya. Setelah 1 Syawal. Itu makna Idul Fitri yang hari ini banyak dikabur-kaburkan dan orang tidak paham. Makanya saya katakan seorang muslim harus punya 2 perasaan. Perasaan pertama karena kembali makan Pak. Seneng kembali makan. Pas Idul Fitri kan kembali makan. Seneng Pak. Seneng buatan Pak? Seneng. Nek madang ya seneng kayak. Tapi di satu sisi ya sedih karena ditinggal bulan Ramadan. Ya sangat wajar karena Nabi juga mengatakan begitu kok. Nggak apa-apa, orang senang makan ya manusiawi kok. Tapi jangan berlebihan. Isyraf ya nggak boleh. Makan itu ya karena memang fitrahnya manusia, kita makan. Jangan menzolimi badan kita sendiri. Badan kita ini butuh makan. Makanya para ulama ya kan menjelaskan fikih Ramadan itu dengan sedetil mungkin. Sunnahnya orang berbuka puasa, katanya dalam hadis itu, ya harus disegerakan, betul. Kalau sahur diakhirkan. Jadi bukan kita berpikir, oh nanti kalau saya berbuka, saya undur nanti pas habis tarawih nggak mau saya buka dengan apapun, ini makin banyak pahalanya. Ini salah, nggak belajar fikih dia. Ngerti nggih? Ya, justru harus disegerakan walaupun dengan hanya sekedar air putih. Karena apa? Islam itu memandang hak badan. Hak badan kita tuh minum, makan. Allahu Akbar. Itulah hebatnya bangga menjadi seorang muslim.
Berarti selamat Idul Fitri, selamat madang. Alhamdulillah gitu. Jadi seneng, Pak. Nggih. Nah, gitu. Di satu sisi di situ ada tahniah untuk kita saling memaafkan memang. Ya mohon maaf lahir batin ini boleh-boleh saja. Tidak masalah kita mohon maaf. Tetapi satu Pak, jangan sampai kita mengira mohon maaf itu hanya di bulan Syawal. Ini yang salah. Ngeten nggih? Oh ini minta maafnya nunggu Syawal aja lah katanya. Lah kalau jenengan keburu meninggal Pak, Bu. Meninggalnya sebelum Ramadan, belum sempat minta maaf, Syawal belum datang, mati dulu gimana kira-kira? Jadi minta maaf itu tidak hanya di bulan Syawal, tapi mengucapkan minta maaf pun tidak menjadi masalah di bulan Syawal, gitu loh maksud saya Pak. Ngerti nggih? Jadi kalau ada anak mudik karena mungkin kayak seperti saya orang NTB jauh pulang ke rumah ibu di Lombok, saya Syawal minta maaf cium tangan di bulan Syawal, minta maaf kalau ada salah ibu, ya wajar. Itu bentuk dari birrul walidain kok. Ngerti nggih? Jadi tidak masalah. Masya Allah. Nah, oleh karena itu saya mengambil poin sabar dan memaafkan di bulan Syawal. Ayo kita saling memaafkan. Sifat Allah di dalam kitab Walillahil Asmaul Husna karangan Syekh Julail ada nama sifat Allah itu Al-Afu, Pak. Al-Afu itu artinya apa? Napa? Memaafkan, zat yang maha memaafkan. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah seandainya aku bertemu dengan Asyrul Awakhir, Lailatul Qadar nanti, apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku ucapkan? Quli, bacalah doa kata Nabi, bacalah, berdoalah dengan apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau yang maha memaafkan dan engkau senang dalam memaafkan, fa'fu anni, maafkanlah aku. Ini doanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Lailatul Qadar dan boleh dibaca kapan saja. Ini kalau kita berbicara kita berhak nggak baca doa ini? Berhak semua Pak. Tapi kalau kita berbicara etis apa tidak? Ini masalahnya. Etis nggak kira-kira kita merengek kepada Allah? Ya Allah maafkan aku, tapi kita nek saudara nih minta maaf, angel Pak. Isin karo Gusti Allah. Allah itu Khalik yang menciptakan, kita ini makhluk yang diciptakan Pak. Masa sang Khalik saja memaafkan kita, masa kita antar sesama makhluk nggak mau saling memaafkan? Kan lucu. Lah ini kita ini siapa sebenarnya? Kok punya sifat sombong? Padahal sombong itu hanya boleh dimiliki oleh sifat Allah. Makhluk nggak boleh sombong. Kok kita sombong sekali tidak mau memaafkan saudara kita? Hari ini panjenengan yang bermasalah dengan adik ipar, kakak ipar, menantu, mertua, besan, selesaikan Pak. Karena sifat memaafkan ini sifat yang mulia. Taghaful. Saya berikan satu kaedah yang sangat penting dari ulama. Kaedah ini bisa menghibur jiwa dan diri kita. Apa kaedahnya Pak? Madamal insan huwal insan. Semasih panjenengan, hei para istri, para suami adalah manusia, pasti istri kita, suami kita mengecewakan. Betul apa betul? Ada ibu-ibu yang nggak kecewa sama suaminya di sini? Hah? Selama berumah tangga 30 tahun, alhamdulillah suami saya tidak pernah mengecewakan. Berarti suami jenengan menang baik. Orang ngomong orang apa? Berarti suami jenengan kayak bermasalah. Kalau ada yang ngomong, datang ke kami, Ustadz alhamdulillah selama 20 tahun rumah tangga kami tidak ada masalah. Berarti itu rumah tangga yang bermasalah. Lah iya. Kita ini manusia tempat khilaf Pak. Tempat salah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu saja ditegur sama Allah karena salah kok. Apa kata Allah? Wal ya'fu wal yasfahu. Maafkanlah saudaramu. Wal yasfahu. Bertenggang rasalah. Berlapang dadalah wahai Abu Bakar. Ditegur oleh Allah Pak. Sekelas sahabat apalagi saya panjenengan. Allahu Akbar. Ini menjadi PR kita, makanya Bu, kalau jenengan kecewa sama bapak, ingat bapak itu manusia. Pak, kalau jenengan kecewa sama istrinya, ingat istri kita adalah Kira-kira kalau kita ingat beliau manusia, tenang betul Pak? Nek jenengan kemutan kayak gendruwo apa manusia? Lah ini kan beda lagi Pak. Lah iya.
Ya kan pada maning gitu loh. Makanya kalau ada kita suami istri ingin mendapatkan pasangan yang sempurna, carilah pasangan yang bukan dari golongan manusia. Ada nggak Bapak Ibu? Ada Pak? Tidak ada Pak. Hah? Napa Pak? Lelembut. Mboten enten Pak. Kita ini manusia yang serba salah Pak. Ad-dunya darul imtihan, di dunia ini kita diuji. Jadi nggak ada manusia yang sempurna, nggak ada manusia yang suci, itu nggak ada. Mari kita taghaful Pak, punya sifat taghaful, mudah memaafkan, mudah melupakan kesalahan orang lain. Kalau ada saudara muslim kita mendatangkan kemarahan di hati kita, berikan ribuan alasan untuk tidak memarahinya, ribuan alasan untuk tidak membalasnya, atau ribuan alasan untuk tidak menggunjingnya. Ini kita sebagai seorang muslim Pak. Mungkin dia tadi menyinggung saya karena di rumahnya banyak urusan yang belum selesai, jadi kebawa. Mungkin dia begitu dengan saya ya karena mungkin utangnya orang lunas kan, jadi kebawa ya perasaan. Mungkin jadi banyak alasan sehingga kita tidak membalas saudara muslim kita, dan kita bisa memaafkan saudara muslim kita. Ngeten Bu? Makanya Pak, kalau ibu biasanya curhat lama, panjang kali, lebar, pagi sampai pagi lagi, ya wajari saja karena ibu-ibu itu manusia. Satu. Ada sebuah penelitian, biasanya kalau ibu-ibu itu katanya ngomong itu panjang kali lebar, memang ibu-ibu itu produktivitas kata-katanya lebih banyak dari laki-laki Pak. Loh makanya ibu-ibu ngomel itu kalau nggak ngomel pagi ya bukan ibu-ibu. Lah iya. Kalau istri kita curhat terus jenengan cuman dijawab iya. Gitu nggih Pak? Kok jawabnya simpel banget gitu loh. Cuman iya. Ya ibu juga wajari karena bapak-bapak itu produktivitas kata-katanya tidak lebih banyak dari panjenengan. Wajari. Karena memang bapak-bapak itu sifatnya itu karakternya action bukan ngomong. Lah malah wagu kalau bapak-bapak curhat sama istrinya kan, terus istrinya sing menang baik kan. Lah wagu gitu loh. Ya. Jadi ilmu ini harus kita ketahui agar supaya apa? Kita punya sifat taghaful dan saling memaafkan. Saling apa ya istilahnya? Ya, tafahum. Saling memahami. Oh iya, yang memang laki-laki ya begitu gitu kan. Nanti kalau istri curhat, istri apa? Ya memang istri itu begitu, Pak. Jenengan mau ganti istri juga ya pada baik gitu loh. Lah iya, nggak mungkin akan beda tuh. Sama aja. Mau cari istri di Eropa sana, di Saudi, yang namanya perempuan itu sama saja. Sama seperti ibu-ibu, jenengan bersuami kan siapa ya sama saja. Karakter laki-laki itu seperti itu. Makanya mari kita saling memaafkan. Jadi itu poin ketiga. Karena waktunya hanya sampai jam 8. 1 menit lagi ya ternyata. Ya, 1 menit lagi ya sudah. Berarti sudah ya poinnya sampai 3 poin tadi, mudah-mudahan menjadi topik yang bisa menggugah kita, memotivasi kita, dan bisa kita jadikan pelajaran ibrah dalam setiap kehidupan kita. Tidak ada pertanyaan nggih? Insyaallah nggih. Cukup nggih? Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf sekali lagi, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amalan kita diterima, semua amalan di bulan Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan panjenengan saya doakan selalu sehat, menjaga kesehatan, sakinah mawaddah warahmah, dan kita doakan negara dan bangsa kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Terima kasih saya ucapkan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.